Shalom, pemirsa. Tuhan sedang bekerja dan Dia punya strategic plan, rencana kerja yang jelas. Tak lama lagi Dia akan datang segera dan merupakan impian dari pimpinan kita, Pendeta Wilson, Ketua GC kita, bahkan pimpinan lain, agar tahun 2015 Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Dan yang luar biasa, kami dari Departemen Komunikasi, baik dari Uni, bahkan daerah dan kompres, melihat Tuhan membuka jalan bagaimana kita memberitakan Injil. Dengan menggunakan media, televisi, dan radio. Tahukah Anda, media televisi dan radio saat ini tidak perlu mahal. Dengan modal yang seberapa, sederhana, dan kemauan yang ada, kerinduan untuk mau menginjil, Tuhan akan menolong kita. Kami di kantor Uni hampir 1 tahun telah menyiarkan firman Tuhan melalui radio dan TV komunitas. Dan kita berharap hal ini juga dapat dilaksanakan di seluruh kantor-kantor daerah dan konferensi wilayah Uni kawasan Barat. Namun, ada kendala. Program kita kurang. Itu sebabnya di tahun 2012 ini kita pergi melayani 4 daerah dan konferensi. Melatih agar jemaat termotivasi dan tahu bagaimana membuat program mensyuting sehingga acara-acara tersebut bisa ditayangkan di radio dan TV komunitas. Puji Tuhan, kita telah mengadakan pelatihan untuk Konferensi DKI Jakarta dan Konferensi Jawa Barat. Pelatihan yang dilakukan ini di Puncak, ya, bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia. Mereka bersama Departemen Komunikasi, baik Uni, daerah, dan konferensi, membuat pelatihan. Nah, saat ini kami ingin memperkenalkan dan menunjukkan hasil dari pelatihan tersebut berupa video-video clips. Kita berharap dengan pelatihan-pelatihan ini, maka keputusan yang sudah kita lakukan di tahun ini agar semua daerah, semua jemaat dapat menjadi PH, production house, rumah-rumah produksi yang menghasilkan program-program video klip dan cerita untuk kita tayangkan di televisi dan di radio. Coba lihat dan saksikan beberapa hasil yang dilakukan oleh peserta seminar komunikasi yang diadakan di Puncak baru-baru ini, di mana pesertanya dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. Putus asa, kekecewaan, amarah, kejenuhan, hilang arah, bebaskan pikiran. Temukan jawaban setiap Sabtu jam 9 pagi di Jemaat Anda. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang tersesat didamaikan, bersihlah dosanya. Oh, kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal
kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadinya surga, jadinya surga. Kasih, kasih Allah, kasih Tolong, tolong. Oke. Aja. Anggap aja Bang sendiri. Ya Pak, baring dulu ya Pak. Udah Pak, yang sini ya Pak. Sudah tidak apa-apa, Dek. He has made me glad. Oh, He's made me glad. Ketika kita terlalu sibuk, ketika yang lain terasa lebih menarik, ketika kita itu terabaikan, ketika engkau lupakan. Luar biasa. Kita sudah lihat bagaimana karya anak-anak Tuhan dari DKI Jakarta dan Bandung. Mereka bisa buat video clips. Wah, ternyata ada banyak talenta-talenta yang tersembunyi yang selama ini belum kita ungkapkan. Ya. Nah, berikut kami mau tunjukkan beberapa hasil yang dilakukan oleh anak-anak Sumatera Utara dan yang luar biasa dari Siantar Men, ya. Sebenarnya kita harapkan banyak peserta dari Medan, bahkan dari Universitas Petasan, ya. Namun sepertinya mereka belum tahu apa maksud dan tujuan Departemen Komunikasi untuk mengadakan pelatihan ini. Saya sangat bersyukur kepada tim yang ikut datang jauh-jauh. Bayangkan kita full tim dari Jakarta terbang, bahkan naik mobil ke Siantar. Bagaimana umat Tuhan di Sumatera Utara mau dan termotivasi untuk menginjil menggunakan media televisi. Saudara tahu,
Saudara Lendi Maramis, dia adalah ahli, ya anak muda yang ahli diberkati Tuhan dalam membuat dan mengajar video klip televisi. Dia terkagum-kagum. Ternyata peserta yang hadir di Siantar ini, mereka punya kreativitas yang luar biasa. Coba saksikan beberapa video clips yang sangat informatif dan inspiratif, ya, yang memberikan makna yang luar biasa untuk dilihat oleh yang menontonnya. Coba saksikan. Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku Saya bernama Pendeta Wisdom Silalahi akan menceritakan satu kisah atau satu kesaksian yang pernah saya alami ketika melayani di satu tempat, yaitu di Desa Jumagunung, Kabupaten Dawiri, Kota Sidikalang. Shalom. Shalom. Pada waktu itu saya sebagai pendeta melayani cabang sekolah sahabat di Desa Jumagunung. Pada pagi hari ketika saya berangkat di mana saya tinggal menuju ke Jumagunung, satu peristiwa yang sangat mengejutkan sedang terjadi. Oh iya Pak, Ibu gimana? Ada di kamar Pak, lagi sakit sih Pak. Pada waktu itu si ibu sedang tergeletak di kamar dengan posisi berbantalkan kedua tangan, kedua matanya melotot, dan kemudian tidak sepatah pun dia bisa mengeluarkan kata-kata. Gimana Ibu? 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 Dan ketika saya melihat si ibu ini sedang menderita, maka saya memohon kepada suaminya untuk mengangkat beliau ke ruang tamu. Dan pada waktu yang bersamaan, seorang pedagang tukang sayur dengan menggunakan musik gondang toba sedang lewat untuk menjajakan dagangannya di tempat itu. Si ibu yang sedang kerasukan mendengar suara musik gondang Batak tersebut, dan kemudian dia bangkit dari tidurnya sambil duduk, lalu dia menari-nari. Hari ini kita akan menyanyikan dan pujian kepada Tuhan untuk kesembuhan ibu ini. Setelah doa yang kami layangkan tidak juga menyembuhkan si ibu tersebut, bahkan membuat ibu itu semakin menjadi-jadi dalam tariannya, sehingga saya mengajak kepada seluruh keluarga untuk berkumpul, lalu kemudian membuka lagu Sion nomor 63, dan kami menyanyikan lagu 63 tersebut. Suaramu ku dengar menjemputkan
kira-kira 2 bayi. Maka ibu yang kena kerasukan ini berteriak sekencang-kencangnya, pada waktu itu jugalah saya memegang tangan ibu itu dan kemudian mendoakan. Lalu ibu itu pun emas dan kemudian dia terbaring. Lalu setelah itu dia duduk dan kemudian beliau bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, nomor berapa itu lagu Sion?" Lalu saya menjawab, "Itu adalah lagu Sion nomor 63 dengan judul Suaramu Mendengar." Kita harus percaya bahwa dengan doa Ia dapat mengusir setan. Inilah yang kami lakukan. Kami tidak putus asa. Meskipun doa kami pertama sekali belum dijawab, tapi kami terus berjuang dan Tuhan menunjukkan kebijakan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di
Jangan putus asa, masih ada pintu terbuka bagimu. Luar biasa, kalau tadi kita sudah lihat karya anak Tuhan yang hadir dari DKI Jakarta dan Jawa Barat, kemudian Siantar. Nah, kami juga mempunyai kesempatan untuk mengunjungi UNAI, Universitas Advent Indonesia. Nah, kali ini yang datang adalah full team hanya dari Departemen Komunikasi. Ya. Dan 3 orang saja, ya. Saya, kemudian Lendi, dan Putri Ander. Kami bertiga datang mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Memberikan motivasi, memberikan pelajaran yang baik, dan melatih dan menghasilkan produksi yang luar biasa. Saudara tahu, setelah produk mereka dipertontonkan kepada officials UNAI, mereka menangis. Karena ada 3 video yang luar biasa yang dihasilkan di sana. Video yang pertama memberikan satu contoh bagaimana karakter yang dibangun oleh Universitas Advent Indonesia kepada mahasiswanya dan mereka bekerja dan dibandingkan dengan yang bukan tamatan UNAI. Kemudian yang membuat hati tergugah adalah ada satu karya di mana kesaksian seseorang melalui lagu. Dia bersekolah, punya masalah dalam membiayai sekolah, namun ada dukungan dari dosen, Pak Doli Situmeang, ayo mas, ada student labor. Nah, dia bekerja sambil berkuliah dan akhirnya selesai indah pada waktunya dan dia boleh tamat dari sekolah itu. Bahkan ada yang membicarakan tentang masalah orang muda, ya, yang mana dia hidup sesuai dengan keinginan semangat jiwa mudanya dan akhirnya ada celaka, kemudian kembali diajak untuk belajar firman Tuhan. Luar biasa. Nantikan dan saksikan hasil 3 karya anak Tuhan dari siswa-siswi kita di UNAI. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami, tak
seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya akan jadi indah pada waktunya. Ada waktu untuk berduka,
Pemirsa, proyek berikut yang sudah kami lakukan dari Departemen Komunikasi adalah pelatihan dan pelayanan buat anak-anak Tuhan yang ada di Jawa Tengah. Diadakan tempatnya di kantor daerah Ketasan, ya, Salatiga. Luar biasa. Dari hari ke hari kunjungan kami memberikan satu ekspresi dan surprise. Karena di tempat ini, ya, dapat dihasilkan banyak video clips, ya, dan luar biasa video-video clips itu sangat bermanfaat untuk jadikan daya tarik kepada yang menonton, kemudian ada pelajaran-pelajaran firman Tuhan di dalamnya. Nah, satu hal yang saya sangat tertarik dalam pelatihan ini adalah ada satu program yang dipimpin oleh IC, ya, Ibu IC, program masak makasak. Kalau kita lihat di televisi ada kuliner, ya, ini bagaimana masakan sehat. Tolong video klip seperti ini bisa kita buat di gereja kita. Ketika BWA atau rumah tangga belajar masak-memasak, orang muda ambil kamera yang sederhana, syuting, kemudian buat itu menjadi satu program. Inilah karya-karya anak Tuhan yang berasal dari Jawa Tengah. Saksikan.
pemirsa, saat ini saya berada di Kopeng, Salatiga, Jawa Tengah, sebuah kawasan wisata pegunungan dengan pemandangan alam yang begitu indah. Dan hari ini bersama saya Lala, kita akan bersama-sama belajar tentang menu makanan sehat. Hari ini kita akan membahas peranan jeruk nipis dalam menu makanan sehat. Jeruk nipis adalah salah satu bahan dapur yang begitu mudah didapat, murah, dan juga kaya akan nutrisi. Jeruk nipis ini begitu kaya akan vitamin C yang merupakan salah satu antioksidan. Hari ini kita akan menggunakan jeruk nipis yang kaya manfaat ini sebagai bahan dasar untuk membuat Caesar salad. Pemirsa, kali ini kita ditemani oleh Ibu Yanita dan juga Ibu Linda. Apa kabar Ibu? Baik. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama untuk membuat Caesar salad. Nah pemirsa, cara untuk membuat Caesar salad kali ini sangat sederhana dan bahan-bahan yang perlu kita siapkan juga sangat sederhana. Yang pertama, kita siapkan sayur-sayuran segar seperti jagung, tomat, mentimun, wortel, dan juga bisa digunakan daun sawi dan daun selada sebagai pelengkapnya. Dan pemirsa, yang lain yang tidak kalah penting adalah bahan-bahan untuk dressingnya. Yang pertama, kita gunakan minyak zaitun, garam dapur, dan juga yang lain yang paling penting adalah air perasan jeruk nipis. Nah jadi Ibu, cara yang pertama adalah kita harus mencampurkan semua bahannya terlebih dahulu. Bu dan juga pemirsa, langkah selanjutnya setelah kita campurkan semua bahannya, kita akan langsung saja, kita akan buat dressingnya. Dan yang pertama kita akan potong jeruk ini untuk kita ambil sarinya sebagai bahan dasar dari dressingnya. Nah ini dia hasil perasan jeruk nipis kita. Dan langsung saja kita campurkan dengan bahan yang lainnya, yaitu minyak zaitun, dan juga jangan lupa garam dapur. Kita tambahkan sesuai selera. Nah, dan cara untuk mencampurkannya biasanya kalau orang-orang yang di rumah yang memiliki blender bisa digunakan blender. Tapi kalau kita manual, kita bisa gunakan alat seperti ini. Dan langsung saja kita kocok-kocok. Nah, setelah selesai kita kocok ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah, langsung saja kita akan campurkan dressing ini ke sayur-sayur yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi ini dia ibu-ibu dan juga pemirsa yang di rumah, Caesar salad kita yang berbahan dasar dressing jeruk nipis. Nah pemirsa, itulah tadi cara membuat Caesar salad yang sehat dengan jeruk nipis sebagai bahan dasar dressing. Saya yakin pemirsa di rumah pun juga bisa membuat hidangan ini sebagai salah satu alternatif hidangan penyegar keluarga Anda. Sampai jumpa di acara kami yang selanjutnya dengan menu-menu sehat yang lainnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. selalu tanpa
Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terpujilah nama Tuhan. Ada 4 tempat sudah kita layani dan motivasinya hanya satu. Kami menghimbau agar semua anak Tuhan mau ikut terlibat dalam penginjilan. Cobalah menginjil melalui media televisi. Dimulai dari yang sederhana, ya. Jangan pikir, aduh terlalu mahal pendeta dan harus yang terbaik. Apa yang ada di tanganmu. Ingat, Tuhan katakan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, ya, atau tongkat kerajaan. Hanya tongkat gembala bersama dengan Tuhan bisa membawa banyak umat keluar dari tanah Mesir. Sekarang apa yang ada di tempat Anda? Mungkin di gereja Anda ada orang yang punya handycam tapi tidak tahu menggunakannya. Atau mungkin hanya sekedar handphone yang berkamera, ya. Rekam, dan rekam. Kemudian kita akan edit.
program-program di gereja, edit. Ciptakan kumpulan audio dan video di gereja Anda. Semua rekaman itu akan dikirim ke daerah dan kompres dan daerah akan bekerja sama dengan UNI, kita akan edit. Inilah yang akan kita siarkan. Di mana disiarkan? Di radio dan TV komunitas, di DVD-kan untuk dibagi dan dijual. Di mana lagi? Di satelit, ya. Saat ini umat Tuhan sudah ada yang menyewa satelit dari HCBM yang bisa dilihat seluruh Asia, ya. Jadi jangan khawatir mau di mana ditayangkan, di berbagai tempat. Mari sukseskan penginjilan melalui media televisi dan radio. Jadikan kantor daerah dan kompres Anda menjadi tempat rumah produksi. Jadikan gereja-gereja Anda rumah produksi, membuat banyak program, sehingga firman Tuhan semakin banyak dilihat, ditonton orang, langsung ke kamar tidur mereka, dan mereka tahu inilah kebenaran itu. Dan akhirnya mereka memilih Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan ketika Yesus datang, kita semua masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita.